Halo guys, nama gue Stam dari StefTech, dan di video kali ini, di akhir tahun ini kita bakalan review dan unboxing lagi Poco F3 yang resmi dan komplit ini, karena sekarang kondisinya masih lumayan bagus ya di second hand market dan juga harganya makin turun. Untuk harga, gue beli di harga 2,3 juta, pakai promo bisa dapat sekitar 2,1 juta. Mungkin sekarang bakal lebih cheaper lagi tahun depan ya, awal 2025. Tapi di November-Desember segituan. Dan itu kondisinya tuh full set mulus dan full set X resmi yang RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. Nah, terus juga untuk kalau misal kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, tapi gue rekomen kalian beli Poco F3 di individual user daripada toko besar, karena harganya bakal lebih murah dan biasanya kondisi relatif bakal lebih mulus. Oke, spek sendiri gue bakal taruh di sini, tapi kita bahas cepet aja. Dia pakai Snapdragon 870, itu yang versi overclocknya H65, nice chipset, 6.67 inch AMOLED display, Corning Gorilla Glass 5, UFS 3.1, USB Type-C 2.0, dan juga punya baterai sebesar 4525 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt. Yap, speknya simple gitu aja. Kita langsung buka dari si bubble wrap-nya. Jadi bisa kita lihat, gue bukan beli di toko besar, jadi memang ini packingnya sangat-sangat apa ya, sangat individual banget, sangat orang biasa, bukan toko besar. Tapi lumayan bagus ini packingnya, sangat banyak bubble wrap-nya, cukup lah. Dan kalau misalnya kita buka di sini, langsung ada si Poco F3-nya. Bisa kita lihat di sini X resmi. Dan karena si penjualnya ini kondisinya masih mulus dan lumayan bagus, dan dia ocean blue. Cuma memang ini kecium banget bau rokok ya. I fucking hate cigarette butt ya. Kecium banget bau rokoknya. Ini yang warna ocean blue. Mudah-mudahan HP-nya nggak bau rokok juga. Langsung kita buka dari boxnya, yang zaman dulu boxnya tebal-tebal, sekarang boxnya pada tipis. Kalau di HP Korea sama HP Amerika ya, Pixel, Apple sama Samsung. Kalau HP Cina boxnya masih mantep-mantep. Anyway, kelengkapan sih dia bilang full set ya, cuma kita lihat aja, pastiin full set atau enggak. Ada SIM ejector, nice. Dan ini dikasih casing, tapi casingnya bukan casing bawaan, casing kayak casing ringke, tapi kayaknya ini kayak ringke-ringkean ya. Ya lebih mending ini sih menurut gue daripada casing bawaan, nice. Dan di sini masih ada USB Type-C to 3.5 mm headphone jack, masih ada converter ya. Jadi lumayan komplit ya ini kelengkapannya, bisa kita lihat. Nice, mantep. Kita tutup aja dulu. Dan selanjutnya di sini ada si Poco F3-nya sendiri. Kita kepinggirin, dan kelengkapan terakhir kita lihat ada apa aja. Yap, masih komplit, masih ada charger, dan juga masih ada kabel USB-A to Type-C-nya. Jadi kelengkapan sendiri sih relatif komplit. Kita buka aja dari si plastik sleeve-nya. Dan dia udah ada tempered glass yang nggak bakal gue lepas. Terus di sini juga udah ada apa namanya? Kenapa banyak banget user Poco yang pakai kayak gini ya? Dia itu pakai kayak karbon gitu di belakang. Karbonnya mungkin kita cabut aja, tapi ya seperti itu kondisinya. Kita langsung tutup aja. Sebenarnya jujur gue agak sedikit suspicious atau agak sedikit nggak yakin gitu ya sama orang yang dikasih tempered glass atau dikasih kayak gini nih, dikasih kayak carbon fiber skin kayak gini. Jadi kelihatannya tuh kayak mereka nyumputin scratch-nya, tapi gue nggak mau suuzon. Kita langsung lihat aja. Gue buka belakangnya karena I don't really like this. Dan belakangnya bisa dibilang oke. Ada sedikit kayak catnya kayak ngelupas, tapi overall this looks hella clean. Yap, ini clean, nggak kayak si tai kemarin itu pas gue review apa S22 yang kondisinya jelek banget. Ini that looks pretty good. Kalau untuk tempered glass sih gue kayaknya mau keep aja, karena ya who cares lah, kita keep aja atau kita cabut. Kita cabut aja sekarang, lihat scratch-nya juga. Semoga scratch-nya nggak banyak, tapi nggak tahu ya. Kita cabut aja deh. Kita lihat apakah seburuk S22 waktu itu, scratch-nya parah banget. Dan ini, shush, look at that. Look at that. Clean. Jadi memang ini, kata aku pembelinya, atau sorry bukan pembeli, yang dulu pakai ini memang dia langsung pakai hydrogel dan pakai tempered glass langsung on the go, karena ini wow, holy, layarnya benar-benar gak ada scratch sama sekali. Harusnya kayak gini ya, amazing. Ini sih mulus banget lah, 97% gue bisa bilang. Si penjualnya bilang ini kemulusan 97%, dan ya kelihatannya seperti itu. Anyway, overall sih body mulus, nggak ada bekas dent juga.
kayak bekas jatuh gitu, clean. Dan untuk di belakang bisa kita lihat dia ini ada setup dual kamera, itu triple kamera sama useless makro kalau nggak salah. Main kamera itu di 48 megapiksel, kamera kedua di 8 megapiksel ultrawide, dan kamera yang di tengah tuh 5 megapiksel makro. Ya masih oke lah ya makro. Bisa nge-record di 4K 30 untuk kamera mainnya, dan untuk kamera depan di 20 megapiksel HSP Cina ya, dan bisa nge-record di 1080p 60. Lumayan bagus lah untuk vlog juga 1080p 60. Ya, it's pretty good. Terus bagaimana untuk SIM-nya? Kalau misalkan kalian lupa, gue juga lupa soalnya. Kalau nggak salah itu SIM-nya triple ya. Kita lihat aja deh. Oh nggak, ternyata dia dual SIM. Oh iya ya, F-series memang udah nggak pakai micro SD expansion ya, gue lupa ya. Semenjak F tuh ya udah nggak pakai ya, gue baru ingat. Jadi ya seperti ini dual SIM, tapi nggak ada micro SD expansion sama sekali. Kalau nggak salah, kalau yang 256GB tuh harganya masih di 2,4-2,5 deh. Jadi kalau bisa mau nambah dikit buat yang lebih gede storage, ya oke. Gue bakal nge-review HP ini sebagai perspektif HP utama, dan terutama buat para gamer ya. Karena Poco F3 tuh kan terkenal banget HP yang bagus banget buat gaming, karena coolingnya bagus, dia pakai hyper apa gitu, lupa lagi. Hyper active technology, I don't know. Gue nggak tahu. Sky Active itu sama Mazda, I don't know. Dia pakai cooling yang lumayan bagus di Poco F3. Gue dulu pertama kali review pas HP ini rilis, is pretty good. Jadi ya, seperti biasa, buat yang penasaran, kita boot up aja seperti ini boot up animation-nya. Dan ini untuk si volume up and down. Untuk software sendiri, kalau nggak salah, Poco F3 tuh mentok di Android 13, tapi udah HyperOS. Kalau nggak salah ya, mentoknya kalau nggak salah di situ deh. Apa masih di support? I don't know. Correct me if I'm wrong, guys. Dan ya, di sini bisa kita lihat tadi, ada cuplikan sedikit. Masih di One UI. One UI. Gak ada terlalu banyak, apa? Pakai HP Samsung. Masih di MIUI tadi tulisannya ya. Dan ya, gue mau setup dulu bentar, dan nanti kita bakal seperti biasa cek-cek bagaimana layarnya. Kelihatannya sih layarnya kayak masih cantik banget, tapi ya kita bakal tes semua seperti fingerprint layar, dan kita mungkin bakal main wuthering wave dikit lah ya. Jadi ya, I'll be back soon. Gue bakal les dulu, sekarang gue harus les 3D design, nanti kita bakal balik lagi untuk first impresinya di jam kira-kira jam 8 malam lah. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup. Jadi ternyata ini gue nggak les dulu, bisa keburu kita rekam dulu untuk first impresinya atau quick reviewnya. Karena ini, wow, speednya masih kenceng banget. Nanti kita bakal bahas ya di video ini. Pertama, gue mau bahas dulu bagaimana fingerprintnya. Fingerprintnya gue suka penempatannya, nyatu sama power button, dan dia itu sama ya level sama kayak di volume button. Dua-duanya juga masih clicky walaupun udah berumur HP-nya. Dan untuk scanningnya bisa kita lihat khas tradisional fingerprint Xiaomi ya. Absolutely fast. Anyway, kalau bisa kalian mau wallpaper One Mei yang absolutely erotic, ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Untuk software sendiri, kalau gue dilihat di GSM Arena tuh dia katanya sampai HyperOS Android 13, tapi ternyata kalau yang versi Indonesia kayaknya Android 13 MIUI-nya masih MIUI 14, jadi kayaknya belum dapat HyperOS ya untuk yang Indonesia. Soalnya kalau di GSM Arena itu udah HyperOS tulisannya. Buat para Mi fans yang lebih jago mungkin bisa kasih pengetahuan di komen. Thank you. Dan mumpung kita lagi di layar, ini warna putihnya nggak ada shadow sama sekali, absolutely amazing. Dan Poco F3 tuh, ini layarnya pas gue beli memang dulu banget ya, pas pertama kali gue review HP ini, layarnya absolutely amazing. Dan sekarang pun ini untuk harga 2 juta pas, pretty much 2,1 lah gitu ya. Ini layarnya masih amazing banget. Dia smooth banget ya, 120Hz, dan ini layarnya masih vibrant, enak dilihat, walaupun juga kelihatan bagus. Memang full brightness nggak kerasa terang banget, dia maksimum nits-nya tuh peak-nya di 1300 ya. Tapi it's okay lah. Dibanding sama HP zaman sekarang yang 2 jutaan sih, gue mending beli kayak Poco F3 kayak gini. Menurut gue. Karena dia X resmi, spare part banyak, dan performance-nya pastinya jauh lebih cepet daripada Poco atau HP 2 jutaan yang lain. Dan yang gue rasa juga pas gue lagi setup ini, day-to-day performance-nya ini kenceng banget. Kelamaannya gue rasa yang udah mulai berumur dari RAM-nya. Ini RAM-nya hanya 6GB ya. Mungkin kalian bisa cari 8GB yang lebih future proof. Tapi 6GB memang kalau misal gue banyak multitasking itu agak sedikit chugging. Tapi overall ini UFS 3.0 ditambah dengan Snapdragon 870 yang bisa gue bilang itu masih menjadi chipset one of the best Snapdragon. Ini kayak HP, ya gue bisa bilang performanya kayak 95% Xiaomi 14T loh, nggak beda jauh. Pas gue install gitu speednya cepet, buka aplikasi ya kayak YouTube tuh, seblem, cepet banget gitu. Overall enak loh, ini speednya sangat-sangat cepet dan sangat-sangat enak gitu. Performance-nya nggak kayak HP yang tua, masih kayak HP 4-5 jutaan zaman sekarang. Gue bisa bilang, gue bisa jamin itu. Terus untuk layar sendiri dia Full HD. Terus kalau bisa kalian ke display
Di sini kalian bisa ganti refresh rate juga kalau bisa mau save baterai. Tapi gue bisa bilang baterai untuk sehari kayaknya bakal awet. Tapi kita bakal tes minggu depan untuk lebih detailnya. Jadi overall ini cukup bagus. Dan kalau bisa kalian nggak suka notification bar yang nyatu kayak gini, gue lebih suka nyatu kayak gini ya. Jadi kayak di HP Android lainnya, kalian pengen khas Xiaomi gitu, kalian tinggal ke notification control center dan control center style bisa diubah. Bisa yang kayak versi yang gue agak benci, yang dipisah control center sama notification yang gue nggak suka, atau bisa kayak old version yang menurut gue lebih superior. Terus bagaimana untuk haptic sendiri? Haptic Xiaomi memang di HP 2 jutaan sekarang pun udah cukup bagus, dan di sini pun dia hapticnya oke ya, kerasa kayak haptic premium gitu. Memang nggak se-powerful dan nggak se-realistik kayak Google Pixel gitu, tapi ini udah enak banget haptic ya, no problem. Dan gue pas ngetik sih ini nggak ada touch delay sama sekali, overall nyaman untuk dipakai. Nah kalau bisa penasaran untuk DRM-nya sendiri, ini karena resmi, jadi nggak usah worry, DRM-nya pastinya sudah di Widefine L1 dan sudah support What Color Gamut, udah true, very nice. Dan juga dia udah support Dolby Vision, HDR10+. Jadi nonton film di HP ini absolutely enak banget. Terus kalau misalnya kita mau nonton YouTube, misalnya bagaimana kira-kira kualitas YouTube-nya, kita nonton Top Gear aja, My Boy Jeremy, dan kita naikin volumenya. Gue lupa lagi di sini ada Dolby Atmos atau enggak. Oh ada, jadi Dolby Atmos-nya nyala. Gue sih rekomen nyala ya. Dan kita gini. Suaranya bagus ya. Ini Xiaomi lagi. Poco F3 tuh quality speaker itu memang lebih ke arah bassy V-shape gitu, fun didengar, lebih kayak di bioskop gitu, bassnya lebih ke depan, vokalnya enak, gak ada distorsi. Ini speaker Xiaomi, zaman-zaman Xiaomi masih pakai speaker yang bagus, karena sih Xiaomi speakernya kayak di 14 menurut gue sih nothing special ya, tapi ini zaman dulu speakernya enak lah. Memang separasi instrumen gak sebagus Xiaomi zaman sekarang, tapi soundstage-nya sama bassnya ini mantep. Oke, overall ini cukup bagus, tadi bisa kita lihat. Dan sebelum kita masuk ke kameranya, kita coba bagaimana kalau buat main Wuthering Wave. Cepet aja ya, kita coba kita coba bunuh beberapa musuh. Kita klik Wuthering Wave di sini. Dan ini gue pakai game booster yang pastinya. Untuk setting, gue udah di presetting di medium setting ya, gue pakai medium setting, terus gue pakai FPS-nya di 60. Dan pas gue download juga ini cepet banget, gue download pakai WiFi 5 GHz dan gue pakai Biznet gue speednya di 200 Mbps. Ini bisa ngedownload dalam waktu yang lumayan cepet, bisa 15 Mbps gitu. Jadi fleksibel banget lah, karena banyak HP 2 jutaan zaman sekarang yang support 5 GHz WiFi tapi nggak bisa ngambil full kecepatan WiFi-nya gitu. Ini bisa karena dia kan pakai chipset Snapdragon, jadi pakai chipset Snapdragon yang flagship, jadi masih kenceng banget kayak gitu-gitunya. Oke, kita langsung aja masuk. Walah, baru pertama kali ngeliat kayak gitu ya, maju mundur. Anyway, langsung aja kita masuk, bam. Gue nggak bakal skip, kalian bisa menilai juga gimana untuk loading screen-nya, loading speed-nya secepat apa. Ini pakai UFS 3.2 atau 3.1, gue lupa lagi. 3.2 deh kalau nggak salah. Tadi lah bisa ke spek lagi ya ke awal. Loading, first time loading atau second time loading is pretty quick, dan kayak gini ya. Kalau misalnya kita ke setting, di sini gua di 60 fps, tapi bisa kita lihat memang dia tuh ya bisa 60 fps ya. Kelihatan nggak sih di kamera? Smooth banget. Cuma memang kalau di mobile tuh kalau kita ke karakter dia bakal nge-lock ke 30 fps kalau di karakter menu ini. Tapi balik lagi ke world dia langsung 60 fps. That's pretty smooth. Kita coba aja lawan itu ya, lawan si mana sih manusia tadi? Nah, dari gue. Kita langsung serahkan aja semua ult-nya. Enak ya speakernya ya. Nggak kelihatan, sorry. Skill issue. Kelihatan ada sedikit stutter ya. Itu ya gara-gara mungkin sedikit lack of RAM-nya itu. Karena kita RAM-nya cuma 6 GB. Kalau 8 GB mungkin lebih mantep. Tapi ya overall, kalau bisa exploring Wuthering Wave gini, man, Snapdragon 870 memang nggak mau mati-mati ya. Ini so smooth, dude, so smooth, look at that. Nyaman loh ini. FPS sekarang agak turun, ya. Tapi ini HP-nya masih anget doang loh. Jadi F3 tuh yang keren tuh dia kayak ngelimit ke anget aja, nggak sampai panas gitu, nggak sampai panas unbearable kayak HP zaman sekarang. Mungkin berkat coolingnya dan juga 870 kan bukan chipset yang berat ya. Jadi ya, untuk exploring kayak gini dunia gitu ya, story mode selama mungkin sih enak ya. Ini HP cuma agak sedikit jadi anget aja, tapi performance masih stabil, itu yang paling penting ya. Oke, kita lihat
Layarnya juga mulai dimming gara-gara dia mulai anget, tapi performance masih enak, dan stutter juga minim ya, walaupun 6 GB. Hanya tadi aja, pas awal-awal gitu. Sekarang sih udah oke lah tuh. Ya, udah oke kelihatannya. Nice. Bagus, bagus. Oke. Kita close aja daripada kelamaan. Kalian ngeliatin gue main game kayak gini, sorry. Langsung aja kita tutup sama kameranya. Oke, ini ada bug. Kenapa? Kayaknya gue... Oke, gue tadi nge-launch apa? Oke, never mind. Gue nge-launch Chrome nggak sengaja. Yap, bisa kita lihat. Dia langsung agak sedikit dimming layarnya, tapi oke, nanti bakal terang lagi. Dan kita langsung aja tes kamera. Kamera memang bukan selling point HP ini ya pas rilis juga, tapi ya buatnya penasaran, seperti ini fotonya gue matiin HDR-nya ya, HDR di off, dan AI kamera juga gue matiin. Ini pakai main kameranya seperti ini, 1, 2, 3. Dan ini untuk ultrawide. Dan ini untuk komik yang sangat dinantikan tapi belum rilis season 2-nya. Last but not least, selfie. Dan untuk video recording seperti ini ya, kita langsung aja record, bisa di 4K 30 fps, paling maksimal. Langsung aja kita tes, kalian bisa lihat gimana mic-nya. Mikrofon biasanya di Xiaomi sih biasa aja, langsung aja kita tes. Oke, ini dia recording pakai Xiaomi Poco F3, dan ini di resolusi 4K 30. Untuk si viewfinder sih kerasa smooth, untuk fokus bisa sedekat ini, pretty good. Kalian bisa lihat gimana kualitas mikrofonnya ya, biasanya Xiaomi itu mikrofonnya biasa aja gitu, nggak bagus-bagus amat. Nah, untuk noise check, noise minim, pretty good. 4K 30 emang biasanya noise-nya bagus-bagus sih, nggak parah banget. Cuma bisa kelihatan ya kalau gue kayak gini-gini tuh dia kayak berubah-ubah gitu, kayak ada jitter gitu ya. It's okay lah. Dan untuk full zoom, dia maksimum zoom sampai 6 kali. Kita langsung back aja, kalau di 4K 30 nggak bisa rubah lensanya pastinya. Anyway, langsung aja kita fokus ke S24 Ultra lagi. Oke. Mungkin cuma segitu aja untuk video unboxing dan sedikit quick reviewnya ya. Overall sih, konklusi quick review untuk sekarang gue bisa bilang ini di harga 2 jutaan, 2,1 ya, bisa jadi lebih murah 2025. Value-nya absolutely amazing. Gue nggak bisa mikir ya, masih banyak orang yang pakai HP ini dan ngejualnya tuh mereka kondisinya mulus-mulus. Jadi 2 juta full set, masih mulus, garansi resmi, X garansi resmi, dan dia spare part-nya gampang. Daripada beli HP 2 jutaan baru yang speknya jelek sih, mendingan ini menurut gue. Karena X resmi juga. Bagaimana menurut kalian? Konklusinya bakal lebih detail minggu depan, karena ini hanya quick review ya. Thanks for watching. Kalau misalkan ada saran gue mau review lain apa lagi, bisa komen di bawah, dan we'll see you next week. Sayonara.